Kenapa Mas ini berubah jadi sampah? Hah? Iya, kenapa jadi begini? Kurang ajar. Pasti dia ibu sihir. Hah? Men! Ayo kita kejar! Ayo! Masih bagus, cuma tubuh kamu yang aku jual. Kalau perlu, rumah dan semua isinya akan aku jual untuk modal judi. Asal kamu tahu ya, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu adalah perempuan pembawa sial. Nyaho! Kenapa Kang bicara seperti itu, Kang? Kamu tidak bisa memberikan keturunan kepadaku. Kamu perempuan mandul. Apa bukan sial itu namanya? Anak adalah titipan Allah, Kang. Mungkin Allah belum memberikan kepercayaan itu kepada kita. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Kalau kita susah, kalau kita menderita, apa Tuhanmu pernah menolong kita? Astagfirullahaladzim. Cukup, Kang. Jangan Kang teruskan bicara seperti itu. Sudah berani ya kamu menasehati aku? Pergi dari hadapanku! Baiklah, aku akan pergi kalau itu yang akan ngendaki. Aku akan pergi. Sulasi, tunggu! Kurang ajar! Di podaran si aku aing! Sulasi! Tunggu, Sulasi! 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 Di podaran si aku aing! Sulasi! Tunggu, Sulasi! Pak Kiai, tolong saya, Pak Kiai. Ada apa? Ada apa, Nyi? Suami saya, Pak Kiai. Ada apa dengan suamimu? Suami saya. Kalian ribut? Iya, Pak Kiai. Jangan ikut campur, Kiai. Cepat lepaskan istriku. Oh, ini istrimu, kau suaminya? Benar. Dan tidak boleh ada orang lain ikut campur urusanku. Tentu saja aku tidak bermaksud untuk ikut campur dengan urusanmu. Lepaskan istriku. Jangan, Kiai. Tolong saya. Saya takut. Kamu dengar sendiri. Istrimu datang kepadaku minta tolong, maka aku wajib untuk melindunginya. Berani kamu melawanku? Aku tidak suka kekerasan. Karena kemarahan adalah nafsu setan yang akan menjerumuskan umat manusia kepada kesesatan. Hah? Jangan berkhutbah di hadapanku. Aku tidak berkhutbah. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Maaf, Kisana. Kalau tidak keberatan, apa sesungguhnya yang terjadi? Barangkali aku bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia istri yang tidak patuh pada suami. Benar begitu, Nyai? Tentu saja tidak, Pak Kiai. Siapa yang tidak sakit hati kalau istri sendiri dijual dengan laki-laki lain? Astagfirullah. Kalau begini keadaannya, ini bukan masalah sepele. Kalau tidak keberatan, saya ingin mengajak kalian ke sana. Barangkali saya bisa membantu. Saya menyesal, Kiai. Selama ini saya telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri dan juga istri saya. Saya menyesal.
kalau selama ini Pak Karma telah berlaku tidak adil pada istri, mana mungkin Allah akan menganugerahkan anak seperti yang kalian inginkan. Karena memang mengemban amanah itu tidak mudah. Bisa jadi selama ini Allah ingin kalian berubah, mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan pada kalian selama ini. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dan menyelamatkan aku dari perbuatan keji demang darsa, Kang. Apa maksudmu, Nyai? Aku telah terhindar dari niat busuk laki-laki hidung belang itu semata-mata karena kehendak dan kuasa Allah. Sebagai wanita normal, aku lagi datang bulan. Jadi? Iya. Jadi aku tetap terjaga sebagai istri yang masih suci, Kang. Maafkan aku, Nyai. Maafkan saya, Kiai. Saya ingin bertobat. Tapi apa Allah mau mengampuni dosa besar yang selama ini saya lakukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hidayah pada hamba. Pak Karma, Allah itu maha pengampun dan maha bijaksana. Dia pasti akan mengampuni hambanya yang kembali kepadanya. Karena ampunan Allah sangat luas, rahmatnya tidak terbatas. Yang penting Pak Karma harus jujur betul-betul kembali bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini dalam melaksanakan amanah-Mu, amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, ridhoilah Pangeran Panten dalam melaksanakan keadilan, membasmi kebatilan, demi terbebasnya Panten dari kezaliman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apakah sudah benar-benar bulat tekad Ananda murid untuk meninggalkan padepokan ini? Atas ridho Allah dan perkenan Kanjeng Sunan, saya berniat untuk mengamalkan seluruh ilmu yang telah saya dapat dari Kanjeng Sunan. Insya Allah, saya akan melakukan syiar agama karena masyarakat sangat membutuhkan. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membawa mereka keluar dari kegelapan, Guru. Alhamdulillah, saya bangga akan sikap Ananda murid yang mulia ini. Tidak sia-sia aku mengangkat kamu sebagai Demang di wilayah Perkidulan. Kamu adalah Demang yang paling setia dan paling banyak menyumbangkan upeti kepada kerajaan. Itu belum seberapa, Kangjeng Prabu. Dan belum sebanding dengan kemurahan hati Kangjeng Prabu pada hamba. Dengan memeras orang-orang bodoh penduduk desa, hamba akan memberi upeti yang lebih banyak lagi, Kangjeng Prabu. Bagus, bagus Demang. Ayo tambah lagi. Iya. Anggap saja ini adalah penghormatanku kepadamu. Ayo diminum.
Sembah sujud Kanjeng Gusti Prabu Bayu Seta. Duduklah kalian. Ada apa ini? Wajah kalian begitu murung. Ampun Kanjeng Gusti Prabu Bayu Seta. Penduduk wilayah pesisiran mulai menganut lagi ajaran si tua bangka itu, Kanjeng Gusti Prabu. Benar, Kanjeng Gusti Prabu. Siapa orangnya yang menyebarkan ajaran itu? Hah? Dia orang asing, Gusti. Dan kelihatannya dia bukan orang sembarangan. Maksudmu? Dia orang yang sangat sakti. Ia memiliki ilmu sihir yang sangat hebat. Sudah! Kalian jangan hanya melapor dan melapor. Cari tahu orang itu, lalu seret ke hadapanku. Baik Kanjeng Gusti. Jalan! Kurang ajar. Siapa orang yang sudah berani melawan kekuasaanku? Hanya kepada Allah lah tempat kita memohon dan meminta pertolongan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 65, Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Yang terjadi sekarang, penduduk kota Panten hidup dalam kesulitan dan ketakutan, Pangeran. Kenapa Allah membiarkan kami? Jangan pernah berpikir kalau Allah membiarkan. Hilangkan prasangka buruk seperti itu. Yakinlah, Allah tidak mungkin akan membiarkan kita dalam kesulitan. Kalau kita mau usaha dan yakin, insya Allah akan datang pertolongan itu. Semua masalah membutuhkan waktu untuk selesai. Karena itu, bersabarlah. Tapi selesainya tidak seperti yang kita inginkan, Pangeran. Tentu saja, tidak semua penyelesaian sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi Allah pasti akan memberikan dan mencukupi setiap yang kita butuhkan. Keinginan adalah nafsu setiap manusia untuk mencapai segala kehendak. Sementara kebutuhan adalah keikhlasan kita untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap kita pasti akan menerima apa yang mestinya menjadi hak kita. Allah telah mengatur dan menetapkan bagiannya masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang bodoh. Seperti juga siang dan malam. Begitulah kehidupan ini terus berputar sesuai dengan keseimbangannya. Wahai Kisanak yang di sana, masuklah. Jangan bersembunyi. Saya tahu siapa Kisanak bertiga. Baiklah, kalau Kisanak tidak mau muncul, biar saya yang keluar untuk menemui Kisanak. Rupanya Kisanak ini. Mereka anak buah Prabu Bayu Seta, Pangeran. Kami sudah mendengar semua pembicaraan. Sebaiknya kalian bubar. Atau Paduka Prabu Bayu Seta akan menghukum kalian dengan hukuman yang berat.
Kalian yang harus sadar bahwa selama ini kalian telah tersesat. Kalian sudah diperbudak oleh jin. Diperbudak jin? Ya, Bayu Seta adalah jin. Jangan bicara sembarangan kamu. Bisa digantung kamu sama Prabu Bayu Seta. Nanti akan aku buktikan pada kalian siapa sesungguhnya Bayu Seta. Kurang ajar. Lancang sekali mulut kamu. Kanjeng Gusti Prabu Bayu Seta akan melulantang